Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zukrufa Isnani, NIM 180050094 dari jurusan Pendidikan Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya di mana berjudul tentang hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air, Kecamatan Kota Tengah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Baiklah, di sini yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang latar belakang. Yang pertama adalah bab 1 adalah pendahuluan, yang mana terdapat latar belakang. Nah, orang tua memegang peran utama dan pertama bagi pendidikan anak. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak merupakan tugas yang mulia, tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Nah, anak ini merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Keluarga merupakan unsur yang terpenting dalam perawatan untuk mengingat anak bagian dari keluarga. Nah, menurut Murid yang dikutip oleh Tridonanto, bahwasanya pola asuh ini diklasifikasi terdapat menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Nah, yang pertama adalah pola asuh otoriter, yang dimana pola asuh orang tua mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak yang harus dituruti, biasanya dengan ancaman. Nah, yang selanjutnya adalah pola asuh permisif, yang dimana pola asuh orang tua pada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Nah, yang ketiga adalah pola asuh demokratis, yang dimana pola asuh orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anaknya, bersikap rasional dan rasional pemikiran. Pola asuh demokratis ini jika diterapkan di zaman ini akan lebih fleksibel dan bila dibandingkan dengan pola asuh tradisional yang terkesan dengan otoriter atau mungkin pola asuh yang bebas. Nah, anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan diikutsertakan dalam pemecahan masalah yang muncul dalam keluarga. Di samping itu, di dalam pola asuh demokratis ini akan menghasilkan karakteristik anak yang mandiri. Nah, di Komplek Anak Air, Kecamatan Kota Tengah, Lubuk Buaya, Kota Padang ini, anak di sana berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Nah, dari berbagai macam latar belakang keluarga, sehingga dengan berbagai macam latar belakang keluarga di sana, berbagai macam pola asuh juga diterapkan oleh orang tua di sana di Komplek Anak Air tersebut. Nah, dari berbagai macam pola asuh yang telah diterapkan di Komplek Anak Air tersebut juga berpengaruh besar terhadap kemandirian yang terjadi pada anak. Tetapi penerapan pola asuh demokratis di Komplek Anak itu tersebut belum diterapkan. Nah, anak ini adalah makhluk hidup yang memiliki kesempatan berkembang baik secara fisik, psikologis, dan aspek lainnya. Nah, anak ini memiliki kesempatan yang sama. Anak dituntut kemandiriannya dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Melihat dari kondisi tersebut, apabila orang tua memberikan penekanan atas yang harus dilakukan anak, maka akan mempengaruhi psikologis anak dan kemandiriannya. Nah, hal ini perlu adanya pembenahan dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian anak. Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan, mengembangkan, melakukan sesuai dengan gagasannya. Orang tua hanya bersifat mengawasi dan mengarahkan apabila terjadinya penyimpangan terhadap anak. Nah, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Nah, di Komplek Anak Air
di Komplek Anak Air, Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, terdapat anak di Komplek Anak Air tersebut masih ada yang belum mandiri dan juga ada yang sudah mandiri. Nah, yang belum mandiri ini seperti anak belum bisa mengambil keputusan sendiri, baju masih disiapkan masih makan masih disuapkan, belanja masih ditemani, tidak percaya diri dan memasang sepatu tidak bisa sendiri. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, pola asuh demokratis belum diterapkan di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya ini. Nah, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, yaitu yang dimana saya memberikan judul yaitu adalah hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah, yang dimana kemandirian pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun identifikasi faktor yang mempengaruhi aspek kemandirian anak ini yaitu adalah yang pertama adalah kurangnya kemandirian anak melakukan kegiatan sehari-hari di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, yang kedua adalah stimulasi yang diberikan orang tua belum sesuai dengan prinsip dan dalam stimulasi. Nah, yang ketiga yaitu pola asuh yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pembatasan masalah, yang dimana penelitian ini dibatasi masalahnya yaitu diidentifikasi yang dikemukakan sebelumnya, yaitu penelitian ini ingin meneliti pada hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Karena pola asuh sangat penting terhadap sebagai dasar pembentukan kemandirian anak. Nah, rumusan masalah adalah didasari pembatasan masalah, maka rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Dari tujuan penelitian ini adalah yang pertama, agar dapat mengetahui pola asuh demokratis orang tua. Yang kedua, agar mengetahui kemandirian anak. Yang ketiga, yaitu mengetahui terhadap hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan dari penelitian, di mana berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Yang kedua, bagaimana gambaran tingkat kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan tingkat kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis, yang dimana bertambahnya pengetahuan ilmu pendidikan khususnya pendidikan sekolah dan keluarga. Nah, yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kemandirian anak yang ditinjau dari pola asuh demokratis orang tua, supaya orang tua menjadi lebih tahu bagaimana bagaimana mendidik anak yang tepat sehingga anak berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya adalah definisi operasional, yang dimana pola asuh demokratis adalah yang pertama adalah pola asuh adalah gambaran dipakai oleh orang tua mengasuh
merawat, menjaga, dan mendidik. Nah, pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional pemikirannya. Nah, menurut Harlock bahwa mengatakan bahwa dalam keluarga menerapkan pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya hubungan yang penuh kasih sayang antara orang tua dan anak. Nah, keadaan tersebut mendorong anak untuk lebih mengontrol diri sehingga luas dalam pergaulan dan mudah diajak berteman. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa orang tua yang demokratis selalu memperhatikan perkembangan anak dan tidak hanya sekedar memberi nasihat dan saran, tetapi bersedia mendengarkan keluh kesah anak berkaitan dengan persoalan-persoalannya. Nah, menurut Sandrock, aspek-aspek pola asuh demokratis ini adalah yang pertama, aspek keseimbangan antara kendali otonomi yang diberikan oleh orang tua. Orang tua melibatkan anak dalam mengambilkan keputusan, memberikan motivasi dan kebebasan, serta menerapkan aturan atas kesepakatan bersama. Nah, yang kedua adalah aspek komunikasi antara anak dan orang tua, yang memberikan dan memberi dan menerima secara verbal. Orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga adalah aspek kehangatan dan keterlibatan orang tua dengan perkembangan anak, di mana orang tua memberikan teladan perilaku kepada anak, orang tua mampu mengikuti perkembangan anak, orang tua peka terhadap kebutuhan anak. Nah, yang kedua adalah kemandirian, yang dimana kemandirian ini merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap manusia agar tidak selalu bergantung pada orang lain. Nah, seorang anak dapat dikatakan mandiri apabila telah mampu menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, kemandirian ini merupakan suatu kondisi di mana mampu dan memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah, memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugasnya, serta bertanggung jawab atas yang telah dilakukannya. Variabel kemandirian dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala kemandirian mengacu kemandirian karakteristik perilaku mandiri menurut Suherman, yang mana mengambil inisiatif untuk bertindak mengendalikan aktivitas yang dilakukan, memperdayakan kemampuan yang dimiliki, dan menghargai hasil kerja sendiri. Nah, kemandirian anak ini merupakan kemampuan yang anak untuk melakukan kegiatan dan tugas sehari-hari sendiri dengan sedikit bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan anak. Nah, selanjutnya adalah bab 2, yaitu kajian pustaka, di mana landasan teorinya yaitu yang pertama adalah pola asuh demokratis. Pola asuh ini dilihat dari segi bahasa, terdiri pola dan asuh, di mana pola ini berarti model dan sistem, cara kerja, dan bentuk. Nah, sedangkan asuh ini adalah mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar berdiri sendiri. Nah, sehingga pola asuh itu sendiri adalah suatu proses yang mana dilakukan orang tua untuk mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan norma yang ada di masyarakat. Nah, menurut Idris, pola asuh memberikan pemberian dan warisan pertama dan utama dari orang tua terhadap anak. Nah, oleh karena itu, pola asuh ini sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, pengertian pola asuh menurut para ahli, pola asuh demokratis menurut pendapat para ahli, yang dimana menurut yang pertama adalah menurut Dario, yang dimana pola asuh demokratis ini adalah kedudukan anak dan orang tua sejajar. Keputusan yang diambil secara bersama dengan mempertimbangkan kedua pihak. Anak diberikan kebebasan dan bertanggung jawab, artinya pada apa yang telah dilakukan oleh anak di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral orang tua dan tidak dapat berbuat semena-mena. Anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk bertanggung jawab segala tindakannya. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis, yaitu menurut Rauter dan Congers, yang dimana pola asuh demokratis ini adalah
pencapaian keseimbangan yang baik antara pengendalian dan otonomi, memberikan peluang pada anak dan remaja untuk mengembangkan kemandirian sambil memberikan standar batasan dan bimbingan dilakukan oleh anak. Nah, yang ketiga adalah menurut Lamborn, yang dimana pola asuh demokratis adalah gaya pengasuhan ditunjukkan oleh orang tua dengan bersikap tegas terhadap nilai penting peraturan norma, akan tetapi orang tua bersedia mendengarkan, menjelaskan, bernegosiasi dengan anaknya. Nah, yang selanjutnya adalah pendapat dari Sohib, yang mana pola asuh demokratis ini adalah suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan menghargai kebebasan anak, adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua, dan adanya sikap yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anaknya, penerima orang tua terhadap anak dikarenakan sikap hangat yang ditunjukkan oleh orang tua. Nah, pola asuh demokratis adalah pola asuh di mana orang tua mendorong anak untuk menjadi mandiri, tetapi memberikan batasan atau aturan serta mengontrol perilaku anak. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis itu orang tua memberikan kebebasan pada anak, tapi juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, ciri-ciri pola asuh demokratis itu adalah di mana menurut Brownreed yaitu ada 4, yaitu orang tua bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebih yang melampaui kemampuan anak. Yang kedua adalah orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Yang ketiga adalah bersikap responsif terhadap kemampuan anak. Yang keempat adalah mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan. Yang kelima, memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan baik dan buruk. Yang keenam yaitu menghargai keberhasilan yang diperoleh oleh anak. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri menurut Ahfi, yang mana aturan yang diberikan bersama seluruh anggota keluarga. Yang kedua adalah orang tua memperhatikan keinginan pendapat anak. Yang ketiga, anak diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Yang keempat adalah anak dibimbing kontrol dari orang tua. Nah, yang kelima adalah anak mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, anak diberikan kepercayaan dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah manfaat pola asuh demokratis. Nah, metode pola asuh demokratis ini menunjukkan kematangan orang tua dan membimbing anak sesuai dengan kemampuan tanpa menuntut. Pola asuh ini juga membangun kedekatan emosional karena orang tua mengasuh anak. Dengan pola asuh ini cenderung memiliki hubungan dengan anaknya. Nah, sikap yang dilatih dari pola asuh demokratis ini adalah menumbuhkan sikap optimis, bertanggung jawab, serta percaya diri dalam pribadi, sifat mandiri maupun mengambil keputusan, sehingga sikap berani berekspresi, empati, dan bekerja sama dan menghargai apa yang dimiliki. Nah, selanjutnya adalah faktor pola asuh demokratis. Pola pengasuhan anak sentiasa melibatkan orang tua, pengasuhan atau pendidikan anak berbagai didik dan biasa masing-masing dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam individu yang sebagian besar mempengaruhi mereka. Nah, faktor tersebut adalah yang pertama adalah faktor usia orang tua, keterlibatan orang tua, pendidikan orang tua, pengalaman sebelum dalam pengasuhan anak. Nah, selanjutnya ada aspek pendukung dari pola asuh demokratis, yaitu yang pertama adalah kedisiplinan. Menurut Tridianto dan agensi, yang dimana ada pertama adalah kedisiplin. Aspek itu adalah kedisiplinan, kebersamaan, kegotong royongan. Nah, mengenal pola asuh demokratis dalam keluarga, kebanyakan orang tua mengenal istilah demokratis, maka asumsinya segera tertuju pada politik dan kekuasaan negara. Padahal sesungguhnya demokrasi itu selalu berurusan dalam politik dan bukan semata kepentingan partai. Nah, akan tetapi demokrasi ini adalah hak yang dimiliki setiap orang hidup dalam suatu negara demokratis. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah adapun terwujudnya demokratis dalam keluarga dapat dilihat dalam rasa kebersamaan tanpa diskriminasi, anak bebas menentukan keinginan dan tidak ada kekerasan, tidak ada diskriminasi keluarga.
keluarga menjadi harmonis sebagai tampilan dari keluarga demokratis. Nah, dalam keluarga demokratis ini tidak membedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Semua anggota keluarga diperlakukan sama. Nah, selanjutnya adalah kemandirian, yang dimana kemandirian ini adalah kemandirian pada saat pengertian pendirian adalah dimana saat dilahir manusia adalah keadaan yang tidak berdaya, namun tidak dibalik ketidakberdayaan tersebut menyimpan potensi yang besar dan dikembangkan. Secara praktis kemandirian adalah menurut Dowling adalah kemampuan anak dalam berpikir dan melakukan sesuatu oleh diri mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehingga mereka tidak lagi bergantung pada orang lain, namun dapat menjadi individu yang dapat berdiri sendiri. Nah, kemandirian anak ini merupakan kemampuan anak untuk melakukan kegiatan dan tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan anak. Kemandirian ini berarti bahwa anak telah mampu bukan hanya mengenal mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, pada fase mandiri ini anak akan lebih mampu menekankan berbagai hal menjadi larangan yang dilarang. Nah, menurut Erikson menggambarkan tahap perkembangan yang kedua ini sebagai otonomi versus malu dan ragu-ragu. Otonomi anak dibangun melalui perkembangan mental dan motorik. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kemandirian anak, yang dimana ciri-ciri menurut Covey adalah yang pertama adalah kemandirian anak. Yang pertama cirinya adalah secara fisik mampu bekerja sendiri. Yang kedua secara mental dapat berpikir sendiri. Yang ketiga yaitu kreatif, mampu mengekspresikan gagasan dengan cara yang mudah. Yang keempat yaitu secara emosional, kegiatan yang dilakukan dipertanggungjawabkan sendiri. Nah, kedua yaitu menurut Masrun, yang dimana kemandirian ini adalah ada 5 komponen, yaitu adalah bebas, progresif, inisiatif, terkendali dari dalam. Yang kelima adalah kematangan diri. Menurut pendapat Suherman menjelaskan mengenai karakteristik perilaku kemandirian anak, yaitu adalah mengambil inisiatif untuk bertindak, 2 mengambil aktivitas, mengendalikan aktivitas, yang ketiga memperdayakan kemampuan yang dimiliki, yang keempat yaitu menghargai hasil kerja sendiri. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek kemandirian, di mana aspek kemandirian adalah yang pertama ada kebebasan, yang kedua inisiatif, yang ketiga percaya diri, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima ketegasan diri. Nah, yang keenam adalah pengambilan keputusan, yang ketujuh adalah kontrol diri. Selanjutnya menurut Steinberg mengungkapkan ada 3 aspek kemandirian anak. Yang pertama adalah aspek emosional autonomi, yaitu di mana aspek kemandirian berkaitan dengan perubahan hubungan individu terutama dengan orang tua. Nah, yang kedua adalah aspek behavioral atau autonomi, yaitu kemampuan anak untuk membuat sesuatu keputusan sendiri dan menjalankannya keputusan sendiri. Individu tersebut 15 mampu menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkah laku pribadinya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah aspek autonomi, yang dimana memiliki seperangkat prinsip tentang mana yang benar dan mana yang salah, mengenai mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, selanjutnya adalah hubungan pola asuh orang tua demokratis dengan kemandirian anak. Nah, anak itu adalah hidup yang memiliki kesempatan berkembang baik secara fisik maupun psikologis dan aspek lainnya.
Nah, pola asuh demokratis demokrasi orang tua akan tampak melalui sikap perilaku orang tua yang selalu memberikan kesempatan untuk membuat keputusan. Nah, sudah menanamkan kepribadian yang baik. Apakah orang tua sudah memberikan contoh yang baik pada anaknya, dan apakah orang tua sudah menjalankan sistem terbuka dan demokratis dan keluarga, karena hal tersebut atas merupakan faktor yang berhasil tidaknya orang tua mengendalikan keluarganya yang dipimpinnya. Begitupun sebaliknya, jika orang tua tidak memberikan contoh sebagaimana mestinya, maka kejadian yang lepas dari pandangan kita akan mungkin hadir di tengah keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat saya tegaskan bahwa apabila orang tua menanamkan sikap demokratis dalam keluarga, memberikan kesempatan pada seluruh anggota keluarga untuk menekankan arah pilihan hidupnya, anak akan tumbuh dengan kemandirian yang diharapkan. Nah, anak dapat mensikapi seluruh permasalahan hidupnya semua tidak bergantung pada orang tua. Mendidik anak dengan cara demokratis, itu orang tua memberikan pengakuan terhadap anak, kemampuan anak diberikan kesempatan untuk tidak bergantung pada orang tua. Orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk memilih apa yang terbaik baginya, mendengarkan pendapat anak, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut kepada kehidupan sehari-hari. Nah, peran orang tua sangatlah penting dalam proses pembentukan kemandirian anak tersebut. Orang tua diharapkan dapat memberikan kesempatan pada anak agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, belajar dari inisiatif, mengambil keputusan mengenai apa yang ingin dilakukan, dan belajar mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis ini diterapkan dalam keluarga ini sangat bagus untuk kemandirian anak. Nah, karena dengan diterapkannya pola asuh demokratis ini, anak akan menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya adalah kerangka konseptual, di mana sesuai dengan permasalahan diteliti, maka kerangka sosial dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara pola asuh orang tua demokratis dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air, Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Menjadi variabel yang menjadi variabel bebasnya, yaitu yang variabel X-nya adalah pola asuh demokratis orang tua, sedangkan variabel Y-nya yaitu adalah kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Air, Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, berdasarkan hipotetisnya, berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan positif antara pola asuh demokratis orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di Komplek Anak Air, Kecamatan Kota Tangah. Baiklah, yang selanjutnya adalah bab 3, yang dimana metodologi penelitiannya, yang dimana jenis penelitian yang saya lakukan yaitu jenis penelitian kuantitatif korelasional, yang dimana menghubungkan antara hubungan pola asuh orang tua demokratis dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun di komplek Anak Air, Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya. Nah, selanjutnya adalah sampel, populasi dan sampel, dimana populasi yang pertama adalah populasi, yang dimana populasi adalah seluruh subjek yang maupun dalam penelitian yang mempunyai kuantitas ciri yang dirumuskan di peneliti mempelajari hingga untuk menarik kesimpulan. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 30 orang, yang dimana orang tua keluarga yang memiliki, atau ibu-ibu keluarga atau orang tua yang memiliki usia anak 6-11 tahun di Komplek Anak Air, Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, selanjutnya adalah sampel, yang dimana sampel penelitian ini menempatkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 75% dari jumlah populasi. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 orang dari jumlah populasi sebanyak 30 orang. Nah, teknik penarikan sampel ini adalah menggunakan stratified random sampling.
Selanjutnya yang dimana suatu langkah dalam menentukan jumlah sampel memperhatikan tingkat subjek penelitian, baik itu peningkatan pendidikan, usia maupun kelas. Nah, selanjutnya adalah instrumen penelitian, di mana dalam penelitian ini menggunakan teknik angket, di mana di dalam angket tersebut terdapat berjumlah 23 butir pertanyaan dan angket tersebut dibagikan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak usia 6-11 tahun di Komplek Anda Air, Kecamatan Kota Tangah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, pertanyaan ini dilakukan uji coba kepada 10 responden, yang dimana penyusunan angket dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama adalah menentukan variabel, menentukan subvariabel, yang ketiga menentukan indikator penelitian, yang keempat adalah menentukan pertanyaan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah jenis data, segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Nah, adapun jenis data yang akan diungkapkan penelitian ini adalah yang pertama data gambaran pola asuh demokrasi orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun. Yang kedua yaitu data tentang gambaran kemandirian anak usia 6-11 tahun menurut orang tua. Yang ketiga yaitu data hubungan antara pola asuh demokratis dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun. Nah, sumber data penelitian ini adalah data langsung diperoleh oleh orang tua dan keluarga yang memiliki anak usia 6-11 tahun yang telah terpilih menjadi sampel penelitian sebanyak 25 orang tersebut yang berada di Komplek Anak Air, Kecamatan Kota Tangah, di Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, teknik pengumpulan data tersebut pada penelitian ini menggunakan angket karena bertujuan untuk mengukur persepsi dan pendapat dari responden. Nah, sebagaimana bahwa angket ini dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang dimana bertujuan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok. Nah, skala Likert ini mempunyai gradasi yang sangat positif sampai sangat negatif, yang dimana berupa kata-kata yaitu adalah berupa kata sering, selalu, sering, dan jarang, dan tidak pernah. Nah, selanjutnya adalah teknik analisis, yang dimana teknik analisis yang dilakukan yaitu teknik analisis dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggambarkan pola asuh demokratis orang tua dengan kemandirian anak 6-11 tahun dengan rumus yaitu yang pertama adalah melihat gambar hubungan antara pola asuh orang tua demokratis orang tua dengan kemandirian anak usia 6-11 tahun dihitung menggunakan persentase dengan rumusan yaitu P sama dengan F per 6 kali 100%, yang dimana itu P itu adalah presentasi hasil yang didapatkan, yang kedua yang V adalah frekuensi jawaban, yang ketiga adalah N yaitu jumlah responden. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan pola asuh demokratis orang tua ini kemandirian anak usia 6-11 tahun ini menggunakan rumus rank order correction atau korelasi data jenjang. Nah, rumusnya itu RHO, yaitu yang pertama RHO itu adalah angka indeks korelasi tentang data jenjang. Yang kedua yaitu perbedaan skor pada variabel pertama R1 dengan R2 dan D sama dengan R1 kurang R2A. Nah, nilai N yaitu jumlah sampel yang diteliti dan 6 dan 1 bilangan konstanta. Nah, kriteria presentasi menilai menurut Ariekwanto ini adalah yang pertama nilai
nilai 80 itu baik sekali, nilai 80 lebih itu adalah baik sekali, nilai 66 sampai 79 yaitu baik, nilai 46 sampai 65 adalah cukup, yang keempat yaitu nilai 40 sampai 45 adalah kurang, dan yang selanjutnya 40 kurang adalah kurang sekali. Nah, mungkin sekian proposal presentasi proposal yang saya lakukan, saya prestasi. Mungkin sekian dari proposal penelitian yang saya presentasikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.